Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Ajeng Febriani Putri. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang IP address dan subnetting. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu networking model. Oke, next. Definisi networking model itu adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar, networking model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data diterima dan diproses dalam jaringan. Lalu kita ke definisinya. Sebelum networking model ada, setiap vendor itu membuat atau memiliki networking model masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor akan sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu komputer yang sangat besar. Oleh karena itu, dibuatlah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa disebut juga dengan OSI 7 Layer Model. Kenapa OSI 7 Layer Model? Karena di sini kita akan membahas tentang perbedaan chaos networking dan networking model. Jadi, sebelum ada networking model, mereka lebih dulu membuat chaos networking. Nah, chaos networking ini letaknya itu berbeda-beda atau tidak beraturan. Ada application dulu, lalu langsung loncat ke address of the server, the wire, dan lain-lain. Jadi tempatnya itu tidak beraturan. Makanya, mereka membuat networking model supaya bisa lebih beraturan, tempatnya tidak di mana saja, dimulai dari physical dulu, lalu data link, network, transport, session, presentation, dan application. Nah, kalau teman-teman hitung di sini ada 7 lapisan ya teman-teman, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Makanya, ini bisa disebut sebagai OSI 7 layer model karena ada 7 layer atau 7 lapisan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, application sampai session itu disebut monthly software, dan dari transport sampai physical itu disebut monthly hardware. Nah, jadi itu perbedaan chaos networking dan modeled networking. Kalau chaos itu tidak beraturan, kalau networking model itu beraturan ya teman-teman, dan ada 7 lapisan. Oke, kita lanjut ke pengenalan OSI layer. Networking model ini terbagi menjadi 2. Ada networking sekarang menggunakan TCP atau IP model, karena TCP atau IP ini lebih less formal dibandingkan OSI. Lalu sebaliknya, ada karena OSI ini kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi ya teman-teman. Lalu kita akan menyelam lebih dalam tentang OSI model. Nah, OSI model ini dikembangkan oleh International Organization for Standardization, yaitu ISO, sebagai kerangka untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model ini memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi untuk memberi standar komunikasi yang konsisten. Nah, lalu kita ke pengenalan TCP atau IP. Nah, TCP atau IP ini adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Nah, ada yang 4 lapisan dan ada yang 5 lapisan. Nanti kita bahas perbedaannya. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Cara kerja TCP atau IP. Yang pertama itu memecah dulu data menjadi paket kecil. Cara pertama yaitu membagi data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Nah, setelah itu paket dikirimkan melalui router. Router ini berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Setelah dikirimkan oleh router, paket akan berhasil dikirim ke tujuan.
Jika paket sudah terkirim dan sampai ke alamat tujuan, selanjutnya layer TCP atau IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemah sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini ada cara kerja jaringan TCP atau IP. Jadi, di sini ada pengirim dan ada penerima. Dari pengirim, ini akan dikirim paket data tersebut ke router, ya. Router itu akan mengirim ke penerima. Dan nanti si penerima itu akan menerima paket datanya. Nah, penerimanya juga tidak akan menerima paket data secara utuh ya, teman-teman. Akan ada layer-layernya ya, atau tahapan-tahapannya. Misal contohnya kita akan pergi ke sebuah negara ya, kita pergi menggunakan pesawat. Nah, kita kan tidak akan langsung menaiki pesawat lalu berangkat ke negara yang kita tuju, tapi kita akan melewati tahapan-tahapannya seperti check-in, lalu di situ juga ada pengecekan koper dan lain-lain. Nah, dalam paket data juga seperti itu ya, teman-teman. Jadi penerima tidak akan menerima paket data secara utuh, melainkan akan menerima tahapan-tahapannya juga ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu kita ke struktur TCP atau IP model. Yang pertama ada application layer atau lapisan aplikasi. Nah, ini melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokolnya itu seperti HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Selanjutnya kita ke struktur OSI and TCP IP model. Nah, kalau OSI model ini ada 7 lapisan yang udah kita bahas tadi ya. Ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, kalau di TCP IP model, ini ada yang 4 lapisan, dan ini yang ada 5 lapisan yang udah aku sebutin tadi. Nah, kita akan bahas di sini. Nah, jadi kalau OSI model itu application, presentation, dan session dalam TCP IP dirangkum menjadi satu application saja, teman-teman ya. Nah, kalau transport itu menjadi transport, kalau network itu menjadi network, data link dan physical dirangkum lagi atau disatukan menjadi link, teman-teman. Nah, jadi ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah TCP IP model 4 ya, teman-teman. Nah, kalau model 5 ini, application, presentation, dan session ini dirangkum atau disatukan menjadi application, transport menjadi transport, network menjadi network. Nah, dan data link menjadi data link, physical menjadi physical. Nah, kalau di model 4 itu data link dan physical ini disatukan, kalau di model 5 ini tidak disatukan, alias mereka masing-masing ya. Jadi kalau yang model 4 itu ada application, transport, network, dan link saja, maka di model 5 ada application, transport, network, data link, dan physical. Lanjut kita ke TCP atau IP application layer untuk komunikasi proses according to HTTP. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, contohnya seperti ini, teman-teman. Ketika teman-teman mengklik sebuah link atau mencari sebuah URL tersebut akan masuk ke browser. Browser itu akan mengirimkan sebuah HTTP request ke web server. Nah, nanti web server ini akan mencari apa yang kita cari itu, apa yang kita ketik itu, apa yang kita klik dalam link itu. Nah, setelah web server menemukan, web server akan memberikan respon HTTP kepada browser. Nah, dari browser akan memberikan web page kepada user. Nah, nanti user atau kita sendiri yang mencari URL itu akan melihat yang kita cari itu ada. Begitu ya, teman-teman. Kalau misalkan dalam web server ini tidak berbahaya ya, URL atau link yang kita cari itu tidak berbahaya, ia akan langsung memunculkan web page kepada user. Tetapi jika berbahaya, ia akan memberikan dia akan memberikan peringatan kalau URL yang kita cari ini berbahaya. Tetapi kita tetap bisa menelusuri webpage itu ya jika kita mau, walaupun kita sudah diperingati kalau webpage itu kemungkinan berbahaya ya, teman-teman. Nah,
Jadi dari URL akan dikirim ke browser, dari browser akan merequest HTTP kepada web server, dari web server akan diselisih dulu apakah URL yang kita mau itu berbahaya atau tidak. Nah, jika tidak berbahaya, ia akan memberikan respon HTTP, kemudian dikembalikan lagi ke browser, lalu browser akan memberikan web page kepada kita, ya teman-teman. Nah, tapi jika berbahaya, web server akan memberikan peringatan seperti server ini berbahaya, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan ke TCP atau IP Transport Layer. Nah, kalau tadi ada application layer, sekarang kita ke transport layer atau lapisan transport, ya teman-teman. Nah, ini itu mengatur, mengirimkan data, dan memastikan kendala komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokolnya itu seperti TCP dan UDP ya teman-teman. Jadi, TCP atau IP Transport Layer ini adalah Transmission Control Protocol, menggunakan koneksi, data dikirim secara beruntun, mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menentukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama ya teman-teman. Jadi, fungsi utama transport layer ini yaitu mengirimkan data end-to-end, segmentasi data, pengaturan aliran data yaitu mengontrol kecepatan pengiriman agar penerima tidak kewalahan, dan memastikan data sampai dengan benar. Nah, negatifnya itu ya seperti itu, terdapat komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat lagi di sini ya teman-teman, kalau misalkan browser sudah mengirim request HTTP, web server ini akan melihat atau mencari apakah URL yang kita cari itu TCP atau UDP ya teman-teman, seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Contoh sederhananya itu misalkan kita membuka YouTube. Nah, transport layer ini memakai UDP untuk video biar lancar. Nah, tapi TCP ini untuk login supaya akunnya tetap aman. Nah, contohnya seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita ke network layer. Nah, di network layer ini fungsi utamanya itu network layer ini adalah lapisan jaringan yang bertugas untuk mengirimkan data dari satu jaringan ke jaringan lain untuk menentukan jalur terbaik agar data sampai ke tujuan. Fungsi utamanya yaitu pengalamatan IP atau IP addressing. Nah, ini tuh memberikan alamat unik pada setiap perangkat di jaringan. Lalu ada routing atau penentuan jalur, itu menentukan rute terbaik agar data bisa sampai ke tujuan. Lalu ada packet forwarding. Nah, ini mengirim paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Nah, lalu ada fragmentasi data. Nah, ini memecah paket jika terlalu besar untuk jaringan tertentu. Protokol di network layer ini ada IP, yaitu protokol utama di layer ini yang bertugas untuk memberikan alamat dan mengirim paket data. Ada dua versi IP, ada IPv4 dan IPv6. Contoh IPv4 itu seperti 192.168.1.1 dan IPv6 ini lebih panjang dan modern ya teman-teman. Lalu ada ICMP. Nah, ICMP ini digunakan untuk mengirim pesan error atau informasi. Contohnya seperti perintah ping. Nah, yang terakhir ada ARP atau ARP ini adalah IP yang mengubah IP address menjadi MAC address. Nah, ini tuh penting untuk komunikasi di jaringan lokal ya, teman-teman. Seperti itu. Perangkat yang bekerja di jaringan di network layer ini ada router yaitu paling utama dan ada layer 3 switch ya, teman-teman. Contoh sederhananya seperti ini. Misalkan kita akan mengirim sebuah pesan. Nah, transport layer akan mengatur cara kirimnya menggunakan TCP atau UDP. Nah, network layer ini menentukan jalurnya lewat mana. Seperti itu ya teman-teman.
Jadi kesimpulannya adalah network layer ini fokus pada alamat IP, routing, dan pengiriman antar jaringan. Selanjutnya kita ke data link ya, atau TCP/IP data link. Nah, data link ini adalah lapisan yang bertugas untuk mengatur pengiriman data dalam satu jaringan lokal atau LAN untuk memastikan data dikirim antar perangkat yang terhubung langsung. Fungsi utamanya yaitu ada framing, yaitu mengubah data menjadi sebuah bentuk frame atau bingkai data. Lalu ada physical addressing. Nah, ini tuh menggunakan alamat fisik perangkat MAC ya teman-teman. Lalu ada error detection. Nah, ini tuh mengecek apakah data rusak atau tidak. Nah, lalu ada flow control atau mengatur aliran data antar perangkat secara sederhana. Nah, protokol di data link ini ada Ethernet, yaitu digunakan pada jaringan kabelan, dan ada Wi-Fi, yaitu digunakan untuk jaringan tanpa kabel ya teman-teman, atau menggunakan gelombang sinyal radio. Contohnya itu, misalkan kita akan mengirim file ke teman kita. Nah, data link layer ini yang mengatur pengiriman di dalam jaringan rumah atau sekolah kita ya teman-teman. Nah, contohnya seperti selanjutnya kita akan ke TCP/IP physical layer. Nah, ini adalah lapisan paling bawah yang berfungsi untuk mengirim data dalam bentuk sinyal fisik, teman-teman. Fungsi utamanya itu mengubah data menjadi sinyal seperti 0 dan 1, sinyal listrik atau cahaya. Nah, itu selanjutnya mengatur media transmisi seperti kabel atau wireless. Selanjutnya menentukan kecepatan dan ketegangan sinyal. Seperti itu. Nah, ada media transmisi. Yang pertama ada kabelan, lalu yang kedua ada fiber optik, dan yang ketiga ada gelombang radio. Perangkat yang digunakan physical layer ini ada kabel jaringan, hub, dan ada repeater. Contohnya itu saat kita mencolokkan kabelan ke laptop, teman-teman. Nah, si physical layer ini yang mengirimkan sinyalnya, dan data link ini yang mengatur datanya seperti apa. Seperti itu, teman-teman. Jadi kesimpulannya itu data link layer itu sebuah komunikasi dalam jaringan lokal. Nah, si physical layer ini yang mengirim sinyalnya secara fisik. Selanjutnya kita akan ke encapsulation dan decapsulation. Perbedaannya apa? Nah, kalau encapsulation ini adalah proses membungkus data dalam informasi tambahan seperti header. Nah, saat data dikirim dari atas ke bawah sampai application sampai ke physical. Nah, proses encapsulation ini mengirim yang pertama ada application layer, yaitu data asli misalnya seperti chat, video, dan lain-lain. Lalu ada transport layer, yaitu akan menambahkan header jadi segmen. Lalu kita masuk ke network layer, akan ditambahkan IP address menjadi paket. Lalu kita masuk ke data link layer, akan ditambahkan MAC address menjadi sebuah frame. Lalu kita masuk yang terakhir ke physical layer. Ini akan diubah menjadi sinyal bit seperti 0 dan 1. Ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Nah, saat paket atau data kita, setiap layer akan menambahkan bungkus, teman-teman. Kayak isi barangnya itu adalah data, lalu kita kan akan menambahkan tempat alamat seperti IP. Nah, kita akan menambahkan juga label kurirnya seperti MAC, lalu dikirim lewat jalan. Ini contohnya itu atau diartikan seperti sinyal ya teman-teman. Nah, lanjut ke decapsulation. Nah, decapsulation ini adalah kebalikannya teman-teman, yaitu proses membuka bungkus data saat diterima dari physical sampai application. Seperti itu teman-teman. Nah, kita akan ke physical layer terlebih dahulu. Ketika sinyalnya itu diterima, akan diubah ke data. Lalu kita ke data link layer, membuka frame, dan kita akan cek MAC address-nya. Lalu kita ke network layer, akan membuka paket dan mengcek IP address-nya. Lalu kita ke transport layer, akan membuka segmen, lalu menyusun ulang data.
Nah, yang terakhir kita akan ke application layer. Nah, jadi data siap digunakan. Misalnya akan ditampilkan di chat teman-teman. Jadi perbedaan singkat antara encapsulation dan decapsulation itu adalah kalau encapsulation ini membungkus data dari atas ke bawah saat mengirim. Nah, sedangkan decapsulation ini membuka data dari bawah ke atas, teman-teman. Nah, saat mengirim. Contohnya itu seperti kita mengirim pesan di WhatsApp. Encapsulation ini adalah data yang dibungkus sampai jadi sinyal. Nah, kalau decapsulation ini seperti HP teman kita yang membuka semua lapisan sampai pesan bisa dibaca. Seperti itu, teman-teman. Jadi, kesimpulannya itu encapsulation ini adalah proses packing data dan decapsulation ini adalah proses unpacking data. Ini terjadi di semua layar TCP/IP. Seperti itu. Nah, oke teman-teman, sekian video yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kita cukupkan sampai sini. Maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian. Bye-bye.